Film dimulai saat seorang remaja bernama Jason Brady sedang ngevlog dan curhat mengenai kesedihannya yang kembali harus melanjutkan kelas 3 di SMA Katolik St. Adelaide. Jason sebenarnya ingin melanjutkan kelas 3-nya di sekolah umum, tapi karena saat liburan musim panas ini dia menyetir dalam keadaan mabuk yang membuatnya mengalami kecelakaan dan mobil ayahnya rusak parah. Jason pun dihukum ayahnya dengan cara kembali melanjutkan kelas 3 di St. Adelaide dengan segala peraturannya yang cukup ketat. Beruntung sebenarnya Jason tidak mengalami luka yang serius. Di sana dia bertemu dengan teman seangkatannya yang bernama Sarah Croft, cewek cantik yang naksir Jason tapi tidak disukai oleh Zoe Brady. Zoe sepertinya merupakan saudara kembar Jason karena mereka seumuran. Zoe sebenarnya sangat tidak sudi karena Sarah akan menjadi teman kamarnya lagi seperti tahun lalu. Karena terpaksa melanjutkan sekolah di St. Adelaide, Jason bahkan tidak menunjukkan sopan santun saat Suster Rebecca menyambut mereka. Suster Rebecca merupakan pimpinan biarawati di St. Adelaide. Setelah menemui keluarga Brady, Suster Rebecca kembali ke ruangan kerjanya untuk menemui suster baru yang pindah dari sekolah St. Paul's di Montana bernama Suster Sophia. Namun sebenarnya dia bukanlah Suster Sophia karena Suster Sophia yang asli telah dibunuh yang sempat kita lihat di awal film tadi. Lalu siapa sebenarnya dia? Apa tujuannya menyamar sebagai Suster Sophia dan apa yang dia inginkan? Mari langsung kita cari tahu. Perempuan ini masih belum kita ketahui identitasnya. Tapi tujuan dia mengambil identitas Suster Sophia adalah untuk mendekati musisi idolanya, yaitu sang YouTuber Jason Brady. Karena bukan biarawati sungguhan, dia bahkan tidak tahu aturan sekolah Katolik pada umumnya, seperti tidak boleh mengenakan riasan yang membuat dia kesal karena Suster Rebecca meminta menghapusnya. Oke, karena identitasnya belum kita ketahui, maka kita akan panggil dia Suster Sophia aja ya. Suster Sophia kemudian diantar menuju kamarnya. Di jalan mereka sempat bertemu dengan Jason dan diperkenalkan kepada Sophia, yang mana dia juga akan menjadi wali kelas Jason. Sophia terlihat sangat senang bahkan sampai memandangi wajah Jason dengan penuh sengean. Namun Jason masih seperti sebelumnya. Dia meninggalkan mereka tanpa menunjukkan rasa hormat. Suster Rebecca meminta Sophia untuk memaklumi kelakuan Jason karena sedang dalam masa terpuruk sembari menceritakan masalah alkohol Jason kepadanya. Di kamarnya, Sophia terlihat sedang menonton video Jason dan mulai mencium layar laptopnya. Aduh, saking halunya itu loh. Karena tujuannya dari awal memang untuk mendekati Jason, Sophia terus menguntitnya bahkan saat Jason menghabiskan waktu senggang bernyanyi di lobi sekolah. Setelah Jason selesai bernyanyi, Sophia mendatanginya sambil memuji kalau suara dia merdu dan mengatakan orang tuanya pasti bangga dengan Jason. Jason hanya mengiyakan namun dengan wajah yang tidak senang. Esok harinya, Suster Sophia untuk pertama kalinya masuk ke kelas dan mulai memperkenalkan diri. Di hari pertamanya itu, Sophia sudah dibuat cemburu dengan kedekatan Sarah dan Jason. Apalagi Sarah terlihat berdandan cantik di hadapan Jason. Sophia langsung mengambil lipstiknya dan memindahkan Sarah ke kursi paling depan agar jauh dari Jason. Sophia pun memulai pelajaran dan meminta mereka membuka buku pegangan masing-masing. Tapi Zoe Brady bertanya tidakkah seharusnya mereka berdoa dulu. Sophia yang memang tidak tahu sama sekali terlihat kaget dan meminta Zoe memimpin doa. Sejak saat itulah Zoe mulai melihat keanehan pada Sophia palsu ini. Karena dia juga melihat Sophia tidak ikut berdoa saat murid-murid berdoa. Zoe kemudian menceritakan itu kepada Jason. Tapi Jason merasa tidak ada yang aneh dan meminta Zoe tidak memikirkannya. Esok harinya Sophia kembali melihat kedekatan Sarah dan Jason saat Sarah mengajak Jason beradu mulut untuk memberikan Jason semangat agar dia bisa setenar bibir. Sophia yang melihat itu mendatangi mereka dan langsung mengancam akan memberikan hukuman. Tapi Sarah tidak takut karena ayahnya adalah donatur utama sekolah St. Adelaide, yang artinya gaji mereka semua dibayar oleh ayahnya. Inilah sebenarnya alasan kenapa Zoe tidak suka dengan Sarah, karena gayanya yang selengean dan sok berkuasa. Tapi Sophia tidak peduli dengan status orang tua Sarah dan tetap memintanya untuk jaga sikap. Siang itu Sophia meminta Jason untuk datang ke kamarnya setelah pulang sekolah karena Sophia ingin memberikan Jason nasihat soal kejadian tadi pagi. Jason sebenarnya menolak karena anak cowok dilarang main ke asrama cewek. Kata Sophia karena dia yang meminta maka Jason tidak perlu khawatir. Namun sebenarnya itu cumalah modus Sophia untuk menggoda Jason. Dia sengaja tidak mengunci pintu saat sedang mengolesi lotion dan hanya menggunakan pakaian dalam. Usaha Sophia itu pun sukses karena saat itu Jason melihat pemandangan indah dan tidak jadi masuk karena takut dicap sebagai pengintip. Sophia yang merasa rencananya yang sukses cuma tersenyum bahagia. Pemandangan indah itu pun terus terbayang di benak Jason. Bahkan malam itu dia sempat berhayal pergi bercocok tanam dengan Sophia. Obsesi Sophia terhadap Jason benar-benar kelewat batas. Di akhir pekan itu saat Jason dan Zoe pulang ke rumah, Sophia mencari alasan agar dia bisa keluar asrama untuk menguntit Jason di rumahnya, dengan mengatakan kalau bibinya yang bernama Frances masuk rumah sakit. Di rumahnya Zoe bercerita keanehan guru barunya itu kepada ibunya.
Tapi menurut ibunya mungkin saja dia mengucapkan doa di dalam hati dan tidak usah diambil pusing. Jason sempat terlibat debat kusir dengan ayahnya karena David tidak menyukai keinginan Jason menjadi musisi dan ingin Jason memiliki karir yang cemerlang seperti dirinya yang bekerja kantoran. Tapi Jason tidak mau karena tetap ingin menjadi musisi. Jason yang dongkol kemudian pergi ke taman belakang untuk bernyanyi. Saat itu tanpa dia sadari Sophia sedang mengintipnya. Jason kemudian mendapatkan telepon dari Sarah yang mengajak keluar malam itu. Tapi Jason menolaknya dan berkata mereka ketemuan di sekolah aja nanti. Sophia yang mendengar itu kembali terbakar cemburu buta. Dia nekat memfitnah Sarah dengan menaruh ganjoi di bukunya dan pura-pura menangkap bahasa Sarah saat jam pelajaran. Sophia pun menyarankan kepada pendeta Masi selaku kepala sekolah agar Sarah di DO dengan tujuan memberikan contoh kepada siswa lain. Dengan segala pertimbangannya, Sarah pun dipecat karena tidak lulus ujian TKW. Kok malah ke sini? Lanjut. Karena kejadian itu, guru BP dan Komdis melakukan sidak untuk memastikan tidak ada lagi siswa yang menyimpan ganjoi. Namun ternyata mereka menemukan sebotol tua di bawah tempat tidur Jason dan pendeta masih mengira itu adalah milik Jason. Jason bilang kalau itu bukan miliknya dan tidak tahu apa-apa. Jason memang nggak tahu sama sekali karena itu adalah jebakan yang sengaja dipasang Sophia. Masih mengatakan kalau Jason juga harus di DO seperti Sarah, karena dia harus berlaku adil kepada semua siswa. Jason memohon agar tidak dikeluarkan, karena David bisa membunuhnya kalau tahu Jason masih menyentuh tua oplosan manut. Disinilah Sophia menjalankan rencananya. Sophia bilang kalau Jason harus diberi kesempatan, karena kesalahannya tidak seberat menyimpan ganjoi seperti Sarah. Dia ingin pendeta masih menghukum Jason dengan cara menjadikan dia relawan kebersihan di akhir pekan nanti. Apalagi Jason memang masih dalam masa pemulihan setelah kecelakaan sebelumnya. Masih akhirnya setuju dengan saran Sophia dan tujuan Sophia pun tercapai karena Jason mulai menaruh simpati. Pendeta masih sangat terkesan dengan sikap belas kasihan Sophia tadi karena menurutnya sudah jarang anak muda mau melakukan hal seperti itu. Pendeta masih bertanya alasan Sophia mau menjadi seorang biarawati, apa yang bisa membuat hatinya terpanggil. Sophia kemudian menceritakan alasannya. Sophia bilang kalau semua itu berawal dari sebuah lagu. Sophia tersentuh saat ada seseorang yang menyanyikan lagu yang diciptakan khusus untuk dirinya. Orang yang dia maksud ini adalah Jason. Inilah motif dia mencuri identitas Sophia asli, karena ingin mendekati Jason dan kebetulan ada biarawati baru yang pindah ke sana. Maka dipakailah identitas si Sophia untuk bisa masuk ke Set Adlands. Sementara Jason meminta Zoe untuk mencari alasan agar orang tua mereka tidak mengetahui masalah di sekolah, karena dia tidak bisa pulang di akhir pekan ini. Jason mengatakan dia bisa selamat karena ada Sophia yang membelanya. Zoe mulai curiga karena Sophia ikut campur urusan Jason. Dia pun memutuskan untuk tetap tinggal di asrama akhir pekan itu dengan alasan ingin tetap mengawasi Jason agar tidak macam-macam. Kecurigaan Zoe memang benar adanya, karena Sophia langsung menggoda Jason saat mereka membersihkan taman yang membuat seluruh iman Jason berguguran seperti rumput yang mereka potong. Saya juga nggak akan kuat kalau lihat yang beginian. Hot out here. Hingga akhirnya malam minggu itu Sophia menyelinap masuk ke kamar Jason. Dia terlihat merekam kejadian itu dengan kamera ponselnya lalu membangunkan Jason untuk melanjutkan kegiatan bercocok tanam tadi siang. Bedanya kali ini bukan di taman. Jason tentu saja menolak meski dia tergoda, tapi Jason tidak akan mau menodai seorang biarawati. Sophia pun bilang kalau malam itu dia hanyalah Sophia, manusia biasa yang membutuhkan keinginan duniawi, dan Jason termakan bujuk rayunya lalu mereka bertamasya ke binaria. Esok harinya Jason sangat menyesal karena mengkisbret gurunya. Wajahnya terus pucat sampai dia bertemu Sophia yang memintanya untuk tidak perlu khawatir. Tapi Jason bilang kalau apa yang mereka lakukan adalah salah. Selain karena Sophia adalah gurunya, dia juga seorang biarawati. Tapi Sophia kembali meyakinkan Jason kalau semalam dia hanyalah Sophia. Sophia bilang kalau mereka dalam situasi yang sama seperti Jason. Sophia juga terpaksa ada di sana. Ya iyalah, tante kan ngejar beruntung. Jason kemudian pergi sarapan, sementara Tante Sophia pergi ke kamar Jason untuk menikmati aroma wangi Jason yang tertinggal di bajunya. What are you doing here? Why are you in his room? Saat itu Zoe kembali memergoki Sophia. Dia semakin merasa curiga karena melihat Sophia masuk ke kamar Jason. Tapi Zoe tidak bisa menceritakannya kepada siapapun. Selain hanya karena bermodal prasangka, Sophia adalah seorang biarawati, wanita Tuhan yang dipandang mulia. Tidak akan ada seorang pun yang mempercayainya meski Zoe menceritakan kelakuan asli dari Sophia palsu ini. Bahkan saat dia bertanya kepada Jason, dia hanya meminta Zoe untuk tidak berpikiran macam-macam. Sedangkan Sophia sendiri mulai menyadari kalau saudari Jason ini adalah ancamannya selain Sarah.
Dia berniat menyingkirkan Zoe dengan menyalahkan semua ujian seleksi masuk perguruan tingginya. Tapi Sophia meminta Zoe tidak perlu khawatir, karena dia akan memberikan Zoe ujian ulangan setelah pulang sekolah nanti. Namun itu hanyalah jebakan. Sophia sengaja menaruh kunci jawabannya di atas meja, sehingga saat Zoe masuk ke sana, dia tidak sengaja melihatnya. Saat itulah Sophia muncul dan menangkap basah Zoe hingga harus berurusan dengan Suster Rebecca. Sophia pun meminta Zoe dihukum berat seperti Sarah, tapi Zoe berusaha menjelaskan kalau dia tidak sengaja dan Suster Rebecca pun percaya karena Zoe bukan anak yang bandel dan dia cukup berprestasi selama ini. Malam harinya Jason pergi ke sakramen tobat, namun yang dia temui bukanlah pendeta melainkan Sophia. Bukannya bertobat, Jason malah makin nambah dosa. Son rusak Jason. Hingga akhirnya pada suatu hari Seth Adeline dikunjungi oleh Uskup O'Reilly. Uskup O'Reilly ternyata mengenal Sophia dan bertanya kabarnya. Menurut Uskup O'Reilly, Sophia adalah orang yang baik, penyayang dan rela berkorban untuk anak-anak. Makin curigaan lah Suster Rebecca kan? Karena Sophia yang dia kenal jauh berbeda. Dia orangnya penyendiri, tidak suka bergaul dan pendiam. Karena itu dia ingin mengajak Sophia menemui O'Reilly. Tapi Sophia yang sudah mendengar percakapan mereka langsung kabur karena tidak ingin ketahuan, dengan membuat alasan kalau kondisi Bibi Frances semakin memburuk. Suster Rebecca merasa kalau Sophia sengaja menghindari Uskup O'Reilly. Sementara Jason mendapatkan SMS dari Sarah yang mengundangnya ke pestanya di akhir pekan nanti dan meminta Jason menyumbangkan suaranya. Saat akhir pekan, Jason meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi ke rumah Sarah. Tapi David kembali melarang Jason. Menurut dia lebih baik Jason belajar agar bisa masuk ke Universitas Whitendale. Jason bilang kalau dia ingin cuti selama 1 tahun dan sudah memberitahu mereka. Hal itu membuat David marah dan berkata, percuma saja dia menginvestasikan uangnya untuk menyekolahkan Jason di sekolah terbaik selama ini. Jason bilang dari awal dia sudah menolaknya. Mereka kembali bertengkar dan Jason pun pergi. Zoe sempat menahannya agar tidak pergi tapi Jason tidak peduli. Saat itu Suster Sophia kembali mengikuti Jason hingga ke rumah Sarah. Di sana Jason langsung disambut oleh Sarah. Sarah bilang kalau dia akan segera kembali masuk sekolah setelah ayahnya berbicara dengan Komdes. Dia kemudian mengajak Jason ke kamarnya untuk berkuda. Tapi saat baru pemanasan menuju lintasan pacu, yang teringat di kepala Jason hanyalah latihan berkuda dengan Sophia. Dan Jason tidak bisa melanjutkan pacuannya bersama Sarah lalu pergi dari sana. Sarah berusaha untuk mengejarnya, tapi Jason tetap pergi dengan membawa sebotol tuak maknur. Jason yang saat itu sedang berjalan dihentikan oleh petugas patroli karena membawa sebotol tuak oplosan kedai maknur. Polisi meminta Jason untuk menunjukkan KTP-nya. Tapi karena Jason tidak punya, dia tidak bisa menunjukkannya. Polisi pun memintanya untuk ikut ke kantor agar membuat pernyataan. Saat itulah Sophia datang untuk menyelamatkan Jason dengan berkata, Jason adalah murid dalam pengawasannya. Sophia meminta polisi untuk membebaskan Jason karena dia membutuhkan bimbingan dan Jason pun diperbolehkan pergi. Di rumahnya Cheryl mencoba menasihati David agar tidak terlalu memaksa Jason. Karena apa yang baik menurut David belum tentu terbaik bagi Jason. Bapak-bapak tolong tanamkan ini benak kalian. David pun menyadarinya dan langsung pergi mencari Jason. Sementara Sophia mengajak Jason ke sebuah hotel lalu berganti baju. Sophia bilang kalau dia memiliki banyak uang dan bersedia memberikan apapun yang Jason inginkan. Sophia mengajak Jason kabur ke Paris untuk mewujudkan cita-citanya menjadi seorang musisi, dengan menjadikan Sophia sebagai inspirasi dari lagu-lagu ciptaannya. Tapi Jason gak mau karena sadar hubungan mereka adalah kesalahan. Jason menyadari hubungan mereka tidaklah benar dan Jason pergi meninggalkan Sophia meski dia sudah memohon. Hingga akhirnya David bertemu dengan Jason. David meminta maaf karena sudah terlalu memaksanya dan berjanji akan membiarkan Jason memilih masa depannya sendiri. David setuju kalau memang Jason ingin mengambil cuti selama 1 tahun dan fokus di dunia musik. Mereka pun berpelukan lalu pulang. Rupanya Sophia jagain Jason semalaman saking tidak inginnya Jason diembat Sarah. Sophia rela tidur di dalam mobil untuk nungguin Jason. Zoe sempat melihat mobil Sophia sebelum dia pergi dan mengingat plat nomornya. Zoe yang memang curiga itu adalah Sophia mencoba mencari mobilnya saat sudah sampai di sekolah dan dia pun berhasil menemukannya. Untuk memastikan kecurigaannya, Zoe mencari pemilik mobil itu yang memang ternyata terdaftar atas nama Sophia. Sepulang sekolah, Jason kembali ke asramanya. Lalu yang terjadi... Wake up. Hey, come on. Okay. Sophia ternyata hanyalah pura-pura. Dia ingin ngetes apakah Jason khawatir kalau dia mati. Melihat reaksi Jason, Sophia bilang kalau Jason pasti sangat mencintainya. Tapi Jason tidak ingin main-main dan berkata akan melaporkan kepada pendeta Masi. Tapi Sophia melarangnya dan mengingatkan Jason kalau perbuatan mereka adalah skandal yang memalukan.
Jika skandal itu tersebar, maka ayah Jason pasti akan sangat malu karena dia sangat menjaga nama baik keluarganya. Jason pun tidak berkutik menghadapi ancaman Sophia. Saat itu Zoe menelpon untuk memberitahu Jason kalau Sophia menguntitnya. Tapi Jason meminta Zoe untuk tidak ikut campur dan berhenti mencurigai Sophia. Zoe merasa kalau Jason sengaja melindungi Sophia dan bertanya apa tujuan Jason. Tapi Jason membantah dan bilang kalau dia hanya sedang memiliki masalah dan harus menyelesaikannya. Jason meminta Zoe untuk tidak menceritakan apa yang dia ketahui kepada orang lain, termasuk orang tua mereka, dan Zoe pun setuju. Pagi itu sebelum pelajaran mereka kembali berdoa, tapi Sophia seperti biasa tidak ikut berdoa bersama murid. Tanpa dia sadari, Suster Rebecca melihat semua itu. Dia datang ke sana untuk mengantarkan Sarah yang kembali ke kelasnya karena tidak jadi di DO. Sophia berusaha menentang keputusan itu, tapi Suster Rebecca bilang kalau keputusan mendeo siswa ada di tangan Dewan dan Dewan sudah memutuskan untuk tidak jadi mendeo Sarah, mengingat ayahnya adalah donatur utama sekolah mereka. Suster Rebecca juga meminta Sophia untuk berdoa saat anak-anak berdoa dengan wajah yang terlihat kesal. Kembalinya Sarah jelas mengusik ketenangan tante Sophia. Jason yang memang mulai menjauhinya kini terang-terangan mendekati Sarah dan kembali menawarkan proposal untuk mencoba mengulang bercocok tanam. Jason bilang kalau sebelumnya dia gugup dan Sarah pun menerima proposalnya. Sophia yang termakan api cemburu akhirnya nekat menghabisi nyawa Sarah saat dia sedang mandi, lalu membuat seolah-olah itu adalah kecelakaan. Sarah akhirnya ditemukan oleh Zoe, tapi dia tidak percaya kalau Sarah meninggal karena kecelakaan meski polisi sudah menyimpulkan kalau dia memang tewas karena kecelakaan. Jason sendiri juga tidak percaya. Dia yakin kalau Sophia ada hubungannya dengan kematian Sarah. Jason kemudian bertanya apakah Sophia terlibat dengan kecelakaan itu. Sophia cuma menjawab kalau polisi sudah bilang itu adalah kecelakaan. Dia meminta Jason tidak sembarangan menuduh karena Jason adalah orang yang paling berdosa di sekolah itu yang sudah berani mengkhianati susternya. Sophia kemudian menunjukkan rekaman 19 detik mereka dan mengancam akan mengupload itu jika Jason masih macam-macam. Tapi Jason bilang itu juga akan menghancurkan karir Sophia. Sophia menjawab kalau hidupnya memang sudah hancur dan tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Satu-satunya tujuan hidup dia adalah Jason yang sekarang juga sudah menjauhinya. Hingga akhirnya sekarang Sophia mulai berani mendekati keluarga Jason. Akhir pekan itu Sophia kembali cabut keluar dengan alasan Bibi Francis telah meninggal dunia pagi itu dan dia ingin menghadiri pemakamannya. Tapi Sophia ingin mendatangi keluarga Brady yang saat itu terlihat sedang makan malam di sebuah restoran. Sophia pura-pura kebetulan bertemu mereka dan menghampirinya. Karena dia sedang makan sendirian, David pun memintanya bergabung. Jason sudah berusaha untuk melarangnya, tapi orang tuanya tetap memaksa. Zoe sebenarnya juga tidak suka dengan kehadiran Sophia. Dia kembali berusaha mencari kesalahan Sophia saat Sophia bilang dia lahir dan besar di Montana. Padahal setahu Zoe, dia lahir di Billings. Zoe mengambil kesempatan itu untuk menyudutkannya, tapi tante Sophia kembali berhasil berkilah. Sementara Suster Rebecca yang semakin curiga berusaha mencari tahu orang yang baru meninggal atas nama Francis, tapi tidak ada yang meninggal dengan nama itu. Dia kemudian menghubungi tempat Francis dirawat dan meminta data kunjungan atas nama Sophia, tapi juga tidak ada pengunjung atas nama Sophia atau bahkan biarawati sekalipun. Makin curigalah Suster Rebecca kan? Di rumahnya Jason akhirnya mengaku kepada Zoe telah mengkhianati Sophia, tapi Jason bilang dia khilaf karena Sophia yang menggodanya. Jason bilang Sophia memiliki rekaman 19 detik mereka dan menjadikan itu ancaman untuk terus nempel kepadanya. Dia juga bilang kalau Sophia ingin mengajaknya ke Paris. Mulai kesal si Zoe dan berkata kalau Jason adalah korban. Dia ingin Jason melaporkan Sophia kepada polisi, tapi Jason melarangnya karena mereka tidak memiliki bukti. Jason bilang Sophia memiliki laptop dan ingin mengambilnya untuk mendapatkan informasi tentang siapa dia sebenarnya. Esok harinya Suster Rebecca memanggil Sophia ke ruangan kerjanya dan kesempatan itulah yang dimanfaatkan oleh Zoe dan Jason untuk masuk ke kamar Sophia. Mereka berhasil menemukan foto-foto Suster Sophia yang asli. Hal itu makin membuat Zoe curiga karena tidak ada satupun foto Suster Sophia palsu. Jason kemudian menemukan MacBook milik Sophia KW. Di sana mereka menemukan folder yang isinya adalah foto-foto Jason. Mereka akhirnya berhasil menemukan nama asli Sophia yaitu Laura Peterson melalui alamat emailnya. Mereka kemudian pergi menemui Suster Rebecca untuk memberitahunya. Tapi sebelum kejadian itu, Sophia sudah lebih dahulu menghabisinya karena Suster Rebecca sudah mengetahui kebohongannya. Saat mereka mengetuk pintu ruangan Suster Rebecca, ya jelas nggak ada yang jawab kan. Mereka mengira Suster Rebecca di gereja dan pergi ke sana, tapi mereka tetap tidak menemukannya. Mereka akhirnya bertemu dengan Laura. Jason bilang kalau mereka sudah mengetahui identitasnya dan bertanya keberadaan Suster Rebecca. Laura cuma bilang kalau dia tidak tahu. Laura mengatakan kalau dia melakukan semua itu hanyalah untuk Jason dan meminta Jason untuk ikut dengannya. Tapi Zoe meminta Jason untuk tidak menghiraukannya dan kabur dari sana.
Laura menganggap Zoe sekarang adalah penghalang hubungan mereka. Dia pun memukul Zoe. Jason yang berusaha menyelamatkannya tidak bisa berbuat banyak. Lalu yang terjadi, Jason. beruntung Suster Rebecca hanya pingsan dan mereka berhasil selamat. Singkat cerita, Zoe dan Jason akhirnya pun lulus. Zoe yang memang mengincar masuk Universitas Whitendale berhasil mewujudkannya. Sebagai hadiahnya, orang tua mereka memberikan Zoe mobil ibunya. Sementara Jason dihadiahi sebuah gitar mahal oleh David. David bilang kalau musisi terbaik harus memainkan alat musik terbaik dan filmnya tamat. Oke, itu ringkasan cerita dari film Bad Sister. Jadi kita bisa mengambil pesan moral dari film ini kalau obsesi yang terlalu berlebihan itu nggak baik ya. Selain itu kita juga menyadari kalau orang tua itu nggak boleh mengekang keinginan anaknya untuk berkarir di bidang tertentu. Karena yang tahu kualitas dan kemampuan dirinya ya anak itu sendiri. Maka mereka lah yang harus menentukan seperti apa jalan yang akan mereka pilih. Ya udah, sekian aja bacotan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya. Admin pamit, sampai ketemu di next video dan assalamualaikum.